Allah menciptakan manusia intinya agar bumi ini diatur oleh hukum Allah gitu. Allah menciptakan Adam sebagai wakil untuk mengejawantahkan hukum Allah, harus ada pelaku gitu. Maka ciptakan manusia. Nah, sebelumnya siapa? Nah, dulu juga ada makhluk dari bangsa jin ya. Hanya ada hanyanya. Mereka banyak zalim gitu lah. Banyak tidak taat sama Allah. Akhirnya Allah ganti dengan makhluk baru yang Allah ciptakan dari tanah gitu ya. Itu intinya itu Bu ya. Nah, akhirnya Nabi Adam pun karena memang makhluk Bu ya, beda dengan malaikat, tetap aja ada kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan itu sebenarnya untuk jadi ibrah bagi kita. Jadi Nabi Adam itu Allah uji, ini kira-kira bisa nggak mengikuti melaksanakan syariat Allah gitu ya. Nah, Allah uji Nabi Adam itu, yaitu dengan cara silahkan kamu bersenang-senang di surga, tapi hanya satu nggak boleh, la taqrabah hadhihi syajarah. Itu ya kesalahan Nabi Adam, tidak sanggup pertama mengendalikan diri, yang kedua tidak sanggup menghadapi godaan iblis. Jadi manusia itu senantiasa dua Bu, intern, ekstern gitu. Nah, ekstern itu iblis itu tidak akan bisa menggoda manusia kalau di internalnya nggak memberi kesempatan ya. Nah, Adam kenapa tergoda makan buah holdi? Karena manusia cenderung ingin abadi Bu, maka iblis masuk menggoda Nabi Adam. Karena iblis tahu bahwa nggak boleh mendekati pohon ini. Kemudian Adam, nah ini akal berpikir lagi, kenapa sih nggak boleh? Nah, kalau sudah berpikir kenapa sih nggak boleh, itu masuk jadi iblis. Makanya kalau ibu syariat jangan banyak tanya Bu, ya. Kenapa misalnya daging babi haram? Oh karena ini, jangan gitu, haram aja gitu. Ya Bu ya, kenapa sih daging babi haram? Ya usah Adam aja, jangan banyak tanya. Begitulah manusia. Nah, ketika manusia sudah hatinya, pikirannya, maka iblis masuk. Maka iblis bertanya, Adam, kenapa sih Allah melarang mendekati pohon itu? Itu yang saya jadi pertanyaan. Kenapa sih nggak boleh? Nah, maka si iblis itu mengarang Bu. Itu namanya buah holdi Adam. Jadi buah holdi itu bukan penamaan dari Allah, dari iblis. Itu namanya buah holdi. Kenapa? Karena kalau kamu makan itu, kamu akan abadi. Nyambung kan? Antara yang abadi dan ditipu. Ingat, iblis menipu. Nah, kemudian dimakanlah. Justru di situ azab Allah, kena jebakan iblis, ya. Teman-teman, silakan kamu hidup di dunia ini, tapi barang siapa, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia akan selamat. Dah aja gitu pesannya. Nabi Adam ya karena pengalaman tadi digoda iblis, saya dia waspada, taki-taki ya, jangan gitu. Allah ke Nabi Adam, itu kamu anak pasangan tuh Qabil Habil ya, sekarang saatnya saatnya harus nikah. Kata Adam, gimana cara nikahkannya? Silang aja, kan itu belum ada orang ya, hanya Adam doang. Hanya anak silang Bu, anak pertama kedua silang. Itu protes kan Nabi Adam, nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya dari kandungan sampai bermain kecil berdua, sekarang udah bisa kan? Nanti dulu. Tuh, mulai mulai penyimpangan lagi kan? Kenapa Bu Qabil? Kenapa tergoda? Karena nah itulah cinta penyesat manusia. Karena cinta kan? Cinta, bukan gantengnya tapi cinta tadi udah deket. Udah cinta, udah bisa kan sama Adam, nanti dulu Pak. Waduh, ini tantangan pertama nih, baru anak sudah ditantang kan. Kata Allah, biarkan aja, sekarang gini aja, siapa yang akan menerima usulan, sekarang silakan mereka berkorban masing-masing. Yang diterima berarti lulus kan gitu. Nah, semua dikasih. Kalau Qabil korbannya pertanian. Kalau Qabil ternakan, silakan berkorban.
Kalau Habil diterima sama Allah itu ininya. Habil. Qabil enggak. Aja udah tidak bisa. Kamu tidak bisa diizinkan sama oleh kamu bahwa dia tetap aja nikah harus adiknya Qabil gitu. Qabil nikah dengan adik sekandung. Tanya Nabi Adam itu lahirnya dua-dua, Bu. Kembar. Terakhir Sis namanya nggak punya kembaran. Pasangan Habil itu ditikah sama Sis. Dan dari Sis inilah akan melahirkan para nabi gitu, Bu. Sudah dipilih sama Allah. Sis itu anak Nabi Adam terakhir yang tidak punya pasangan. Akhirnya ditikahkan sama kembaran Habil anak itu. Dan dari sini akan menurunkan para nabi. Catat, Bu ya, iblis bisa menggoda kepada kita kalau ada potensi dalam diri. Kalau nggak ada, Masya Allah. Makanya cuma ada yang kesurupan. Itu yang kesurupan karena diberi peluang, Bu. Makanya kalau kita orang beriman tidak mungkin kesurupan karena nggak dikasih ruang. Pikiran kita pikir, hati kita pikir, mulut kita pikir, nggak mungkin, Bu. Saya jamin, karena ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Ya, orang kesurupan itu tanpa zikir, Bu. Ingatnya duit. Sikatlah sekalian. Iya, kadang-kadang zikir juga kan. Orang zikir subhanallah, duit. Allahu Akbar, punya utang Allah. Aduh, bukan Allah yang ada, tapi hutang. Stres, ingat kesalahan suami, kesalahan sendiri nggak pernah ingat. Jadi di Jalan Nabi Nuh itu ada 5 tokoh. Suwa Ya'uq ya, dari Salat Nuh ada. Itu 5 tokoh orang soleh, Bu. Jadi orang bukan disembah ke Allah, tapi ke orang soleh. Itu, Bu. Karena dia soleh, maka dia bukan beribadah kepada Allah, tapi mengkultuskan orang soleh. Makanya Ibu hati-hati, Bu, orang soleh itu jangan dikultuskan, Bu. Kiai, wah jangan tempel gambarnya. Itu musyrik, Bu. Itu penyebab kemusyrikan terus itu. Didoain boleh, didoakan masih boleh. Tapi kalau sudah minta, ini masalah. Kalau masih hidup boleh, bukan minta ke orang tua, tapi minta doakan. Orang ulama, orang kiai minta didoakan, bukan doa, minta doa. Nah kalau salah minta, merasa itu lebih hebat, semacam ini, Bu. Yahudi juga ada tokoh namanya Uzair. Uzair itu, Bu, meninggal 100 tahun hidup lagi. Oh, jadi kaget kan, masa manusia bisa hidup lagi gitu. Wah, dikultuskan. Sampai hari ini orang Yahudi menyembah Uzair, Bu. Orang Kristen menyembah siapa? Isa. Ya, kalau disalib, di karang-karang. Kenapa disalib? Untuk menebus dosa. Saya tanya itu di Bible di mana-mana, nggak ada, bukan nebus dosa. Kok nebus dosa sama anaknya sih? Kan Allah Maha Kuasa. Oh enggak, saya kurangnya. Nah itu, Bu ya. Nah itu, Bu. Jadi penyimpangan awal adalah tadi misalnya memohon, terus minta doa, akhirnya ketika meninggal terus-terusan minta doa kepada kuburan. Akhirnya apa terjadi? Karena memang di kuburan nggak lihat, maka dibikin gambar nggak puas, dibikin patung. Itu zaman Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh berdakwah juga hampir 1000 tahun, Bu. Kenapa? Saking menglekat dalam jiwa menyembah kepada patung. Itu, Bu. Paham ya? Nah itu, Bu. Jadi Nabi dilanjutkan penyimpangan lagi, ya. Tapi mengatasnamakan Allah gitu. Nah sekarang Nabi Ibrahim, ya. Udah singkat cerita Nabi Ibrahim, ya. Ini hanya mengingat aja. Nabi Ibrahim pun dalam kondisi masyarakat jahiliyah, patung juga, Bu. Sampai ada tempat pemujaannya itu masjid, mungkin masjid dulunya atau apalah namanya, itu penuh sama patung. Termasuk ayahnya sendiri, siapa namanya? Azar, itu pembuat patung, Bu. Ya mungkin kan kita nggak sadar ya, patung kecil gitu kan. Di Jawa Barat mungkin nggak lihat, tapi kalau di daerah Cina, Bu, itu patung kecil-kecil, Bu, di rumah untuk sembah. Itu juga begitu, ya. Karena begini, Bu, ya, manusia tuh kan Allah nggak kelihatan, nggak kedengeran, tapi kan jelas katanya itu. Padahal sarwa kira nabinya
batu disembah-sembah. Tapi karena manusia gelap, Bu. Karena manusia itu banyak kebutuhan, Bu. Ya, kenapa orang menyembah patung? Karena banyak kebutuhan. Kamu minta ke Allah karena ngerasa diri kurang ilmu, kurang amalnya, jadi minta bakat. Kemudian iblis masuk di situ. Iblis yang dengar, iblis yang ngabulkan, seolah-olah patung. Gitu, Bu. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim pun sama patung. Nah, ketika masih muda, Allah sudah memberi hidayah ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim ya. Mungkin dengan ya kehendak Allah lah. Akhirnya biasa anak muda, anak muda. Gitu yang baik benar gitu ya. Akhirnya Bu Nabi Ibrahim merusak patung itu. Tapi dengan pikiran, Bu, tidak main hancur aja. Karena mungkin kesel, Bu ya, semuanya nenek aki sagana karario cenah. Pada itu cek Allah lain, ke Allah udah mulai ka dieu. Tapi apa terjadi? Tadi dirusak patung. Mulai dari yang kecil dulu, pakai kampak, Bu. Jadi orang pada tidur dia rusak apa? Tinggal satu. Si kampak gede tadi dikalungkan di sini. Akhirnya kan orang mau ibadah gitu ya. Yuk berantakan, yuk sini. Langsung denger biasanya nu kieu mah si Ibrahim da sia teh mah ekstremis nah. Main salah yuk salah. Nu mana bener cenah. Yo enggak boleh. Ah si Ibrahim ieu ya. Nah akhirnya ditangkaplah Ibrahim, disidang, Bu, oleh raja. Saya dengar menimbang bahwa kamu yang merusak. Ibrahim tenang aja. Enggak saya. Nah, berbohong kan? Berbohong untuk kebaikan boleh. Kata Ibrahim, saya tidak. Kenapa? Ya, mungkin itu patung yang gede katanya. Itu kan kampaknya di sini. Ya mungkin dia. Cek Ibrahim tuh, pinter kan Ibrahim. Cek raja, Ibrahim, mana sinting? Mana bisa merusak? Kan itu? Mana bisa merusak? Batu kok bisa merusak. Cek Ibrahim teh. Nah, itu disembah. Sekak seter, Bu. Aduhnya. Akhirnya enggak teh. Belum si Ibrahim gitu. Dibelum Nabi Ibrahim. Ibrahim ngamuk tuh. Henteu. Dan saya hanya perintah Allah. Kumaha Allah baik. Dibelum mah enggak. Eta mah, Bu, dibikin apa? Tuh apa? Api unggun berenya di talian gitu. Dibelum ceritanya. Udahlah genghek Nabi Ibrahim sih tinggal abu gitu ya. Semuanya udah tinggal abu. Hanya orang penasaran kan? Dibuka. Nabi Ibrahim kieu berseri. Waduh. Udah mulai nyerah. Ini bukan manusia biasa. Harusnya orang itu iman ke Ibrahim kan itu kudu nama iman teu. Tapi hari mereka soak bukan Ibrahim tidak berani lagi merogah halak gitu. Jadi Ibrahim biasa dakwah. Lain manusia sama ya gitu. Tapi mana salah, saya menyembah patung gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, Bu, nya kemana wae gitu, ke Mesir, kemana-mana. Ke Mesir mau dakwah maksudnya ke Raja Mesir. Terus Nabi Ibrahim diam di Kanaan, sekarang Palestina. Dia dakwah di situ bersama Hajar gitu ya, berdua bertahun-tahun. Nah kata Allah, udah aja tikah itu Hajar, izin ke Sarah, karena tahu tujuan Ibrahim nikah yang punya anak gitu, dan merasa diri nggak punya anak. Akhirnya Siti Hajar, mangga Kang, mangga. Nah untuk ini hamil, Bu. Nah ini sifat wanita ya. Kalau misalnya apa Maruk namanya, Maruk punya anak, itu nggak tahu, saya bukan perempuan ya, rasanya gimana gitu. Tapi sindir sampir, Bu, bahasa orang mah. Jadi hati sakit, tapi tidak iya begini, tapi bagaimana caranya? Bahasanya gini, Bu, Siti Sarah tuh, Mas atau Kang atau apa namanya ya, mungkin kita makan. Bagaimana usul supaya Hajar jauh dari pandanganku? Gitu, Bu. Harus tuh. Tinggal aja nyeri wae hati, meureun ya. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Ibrahim, bawa istrimu itu di mana onta berhenti. Coba instruksi naon eta? Lieur punya. Bawa istrimu di mana ontamu berhenti. Kumaha lamun ka ditu ka kutub.
Kumalah ke Afrika. Kumalah kan gitu. Kan Nabi Ibrahim tidak tahu. Tapi yang namanya Ibrahim adalah manusia teladan. Apapun kata Allah, siap, sami'na wa ata'na. Enggak pernah protes. Nah itu yang namanya kenapa Nabi Ibrahim menjadi teladan, karena dia tidak pernah protes kepada Allah perintah apapun. Siap ya Allah. Ayo dibawalah Siti Hajar kemana? Itu si onta meureun ngarah ke itu ke daerah barat kan, daerah timur ya. Kan Israel mah di barat. Terus ke timur nanti ke Baitullah gitu. Eta perjalanan lama, Bu. Onta teh meureunnya beda jeung kuda. Eta mah kersaning Allah, Bu. Eta teh aya tandus. Tadina mah meureun di Syria gitu nya, atau di Turki, di Iran gitu. Kan rada aya jukut gitu ya. Ya mah terus ketika di leuweung teh dia mudah-mudahan di dieu nah hate mah. Tapi onta teh udah siang teh jalan deui. Ya di Tunisia bener di Turki. Di dieu meureun. Jalan deui. Terus jalan. Aya teh terus kabayang nya daerah Mekah gitu. Tandus, kering. Si onta teh depak di depak banget itu caket guha. Nabi Ibrahim ya Allah, ayo berangkat di benernya jik manusia mah, tapi henteu Bu didinya onta yang depak we. Nabi Ibrahim ingat sami'na wa ata'na. Ieu cek Allah itu kudu diri da onta mah teu naon kesaring Allah Bu ya. Artinya apa terjadi? Sudah di sana. Ya udah mau apa lagi? Akhirnya mungkin beberapa hari ya nggak tahu itu saya lupa lagi, kalau saya hari suka lupa, mungkin 1 bulan atau wallahu alam. Jadi menunggu Siti Hajar bersama ya saya Bu kan nyenak bekal nya aya cai si deui aya gitu sebekal-bekal Bu. Allah merintah lagi tasan beres ya Bu, tasan beres. Ibrahim, tugasmu belum selesai di Palestina, kamu harus pergi ke sana. Aduh, dukanya abi kuat ya kayak karakter datang ikut pindah dari. Tapi itulah yang disebut kenapa Ibrahim jadi teladan. Sami'na wa ata'na, berangkat. Tapi nu keberatan apa Bu? Ninggalkeun Hajar. Masya Allah mentahkan saya lagi untuk pergi sana. Nah itu bukan protes sebenarnya, kan ada video kan protes, bukan protes sebenarnya, nanya kenapa diperintah Allah. Kata Siti Hajar, ini wanita soleha, kalau keputusan Allah sami'na wa ata'na, mangga tuh. Jadi Nabi Ibrahim merasa lega kan, karena dia silakan. Tapi hatinya tetap Bu. Dalam keseharian itu Nabi Ibrahim nggak pernah itu nengok deui atuh Bu, kebayang Bu ya. Ditinggal 2 anjing putrana ditinggalkan teu aya naon coba. Tapi memang ini perintah Allah, itu rahasia Allah Bu ya. Rahasia Allah itu ngapa maksudnya? Kata Siti Hajar silakan. Tapi silakan ya Nabi Ibrahim nyeri hati-hati teh. Tapi tawakalna Allah, berangkat. Betul aja Bu. Ini masalah hari Bu yang nggak tahu berapa, habis juga Bu makanan. Sementara itu Ismail kan biasa, maunya mau menyusu gitu terus. Tapi di atas taat atau Bu. Aduh, panik gitu. Kebayang seorang ibu panik, anak nangis, bagaimana supaya hidup. Kebayang Bu panik ya, ingat ya, ibu panik gak ya? Ketika gini, lihat keluhur Bu, kamar mah air kan, Fata Morgana Bu. Ibu kantas buka lembun ke padang pasir, suka ya Fata Morgana ya, itu di padang pasir biasanya. Tapi di kurang ya kadang-kadang ya di kebun suka ya seperti air ya, nah kayak gitu Bu. Ya jelas satu kelihatan air langsung loncat tadi itu, tinggalkan budak mau. Eta sok kalukur teh naon? Terus Ismail aya deui cai, lumpat deui kadinya. Teu aya deui. Bu, lamun yang normal Bu ya. Kira-kira lamun tos teu aya kaluhur deui moal. Tapi ingat kondisi panik Nabi Siti Hajar bolak-balik sampai 7 kali. Ya mungkin cek Allah teh udah teruji nih wanita soleh ya, udah Allah kabulkan. Ingat kaki Ismail keluar air muncrat lah oleh bahasa tema sur gitu kan. Tak karena panik si saya teh teu aya deui gitu Bu, karena pengalaman pertama Morgana teu aya. Wah
jam gitu. Jam teh kata-kata kejut gitu. Jam. Ya, dengan izin Allah kan, dia itu memang sudah keluar terus nggak pernah berhenti. Tah, ayah kan minum, ceritanya minum. Kemudian korma, katanya korma sudah ada korma. Itulah upah bagi orang yang sabar. Ya udahlah, hidup di sana. Tapi tetap aja mungkin saung ngadamal Nabi Ibrahim berenya teu sakumaha. Nah, kersani Allah, Bu. Kan itu teh tempat perjalanan para kapilah. Mungkin kemana gitu ya perjalanan. Tubi meureun di Cicalengka, meureun punya kira-kira. Jadi dia. Tapi dia kan orang itu teh biasanya cari oase, cari air. Ningali di luhur aya manuk, Bu. Eta ciri-ciri lamun aya manuk berarti dihandap aya cai. Ditusuri kalinya, Bu. Si kapilah-kapilah teh. Ai tek nyawae, Bu, air mengalir. Kaget kan? Nah, ini sopan santun orang Arab bisa jahat-jahatnya tetap sopan. Bunda, izin kami minta air. Silakan, katanya. Saya aja. Silakan. Hanya sebagai mulang tarima, eta kapilah didamalkeun bumi. Yo, makanan sudah nggak usah nanya. Tuh, lihat orang sabar. Allah nu kadinya nganterkeun. Kan urang kudu neangan. Gitu ya. Nah, udahlah panjang ceritanya. Mungkin beberapa tahun Siti Hajar mengurus anak seorang diri, akhirnya ya udahlah sekitar 7-9 tahun ya usia. Ibrahim datang sebagai suami kan, datang. Memang Allah merintah datang sana. Sampai ayah cerita tambahan lah. Jadi Ismail itu apal itu bapak gitu. Ini bapak. Tak karena memang dia rindu sama ayah, ya sono lah biasa ya. Apalagi yang usia 7 ya, bapak teman manja gitu ya. Kira-kira lama ayah dari perintah Allah, Bu. Iblis sadis, Bu, perintah nanti. Ya Allah. Tapi lewat mimpi, Bu, ya. Jadi anakmu sembelih. Kira-kira gimana, Bu? Aduh. Ya ujian bertubi-tubi berenya sekurang. Tapi tetap sami nawatul. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa sembelih, Nabi Ibrahim, ya udah. Kalau memang kata Allah, walaupun pahit saya sembelih. Udah panceng, Bu, katanya mah panceng, sembelih. Tapi tadi, Bu, Nabi Ibrahim mau bagaimanapun punya pikiran, punya perasaan. Apa pikirannya? Dipencit. Pokoknya hati nyeri kan itu. Akhirnya ya udah. Dia bertekad bulat, saya akan menyembelih Ismail. Diasah butuh psikolog teh. Ibrahim kepada Ismail. Jadi diperintah ke Allah gitu. Cek Ismail apa, Bu? Jawabannya. Tanya, Bu, ciri anak soleh begini, dipencit siap. Anak soleh dipencit siap. Beda dengan ayeuna. Disuruh belajar nolak. Itu anak ayeuna. Naon salah kayak orang kuasanya. Apa jawabnya? Ayat Al-Quran. Bapak entong ragu. Kalau perintah Allah silakan, sabar. Tapi, Bu, yang namanya bapak punya ningal budak teh meureun lamun dipucitin ngamuk gitu, Bu. Di talian, Bu. Di talian. Di katina. Nancek enggak usah apa-apa. Eta anak solehnya. Enggak usah, silakan aja. Suruh tidur, eta Ismail, Bu. Ngerebah baik ya. Ketika rebah teh datang si iblis teh wae. Aya, Bu, iblis teh. Nih berpikiran teh, aduh ya anak mah. Langsung dijawab ku iblis. Ibrahim, sadar maneh teh kira-kira gitu ya. Sadar teh. Kira aku sih bapak mencit anak atuh. Tega-tega di sana itu. Cek nya apa, Bu? Tapi kan Allah. Iblis udah perintah Allah. Kan ini perintah Allah, pencit. Ya. Masa seorang ayah membunuh anaknya? Paredog ke si iblis itu, Bu. Ya dibaredog kan? Pak. Yang sekali cenah. Ngalih di tempat beda untuk tebih, Bu, ngalih bae ngalih. Biasa digolek dari Ismail, dipuncit. Ibrahim. Biasa iblis banyak. Ibrahim, anjeun kan nabi, rasul, pasti maneh akan dicontoh ku umat maneh. Lamun maneh aya mencit, kira-kira mungkin nurutan budak. Ayeuna kita contohna kan banyak orang dipuncitnya.
kunaon stres. Kok mau ini zaman judi online ya? Banyak dipencitan ibu. Pindah dari Nabi Ibrahim itu bu, besar iblis saja nyelkitkan hati teh. Memang bener bu ya, kumaha pindah deh ibu ke tempat sana. Datang deh si iblis ibu. Kodaan nih, ya. Ibrahim, kamu kan ingin punya anak, kamu kan supaya ada pelanjutnya. Kalau anakmu dibunuh nanti siapa yang melanjutkan risalahmu? Aduh, benar juga sebenarnya. Yang hijinya bu, ingat Ishak belum lahir, belum lahir. Makanya katanya anak tunggal Ibrahim itu sebenarnya bukan Ishak, Ismail. Karena Ishak belakangan. Itu orang Kristen mengaku bahwa anak pertama, anak tunggal Ibrahim itu adalah Ishak. Bukan Ismail dong. Itu sudah salah, dalam sejarah sudah kacau orang Yahudi. Nah, terakhir bu, kumaha ini Allah, perintah Allah, pencit. Bismillah bu, tega semuanya. Malah badi eta saya budak teh geus kabayang eta sinan si dina darah muncrat punya. Nabi Ibrahim maling, berpaling. Teu kieu bu, muncitna. Kabayang bu ya? Karena sin muncrat jeung kabayang ngejerita budak teh. Karena pikiran dipencit. Eta bu kudratullah, Allah membalas keloyalan Ibrahim, kesetiaan Ibrahim, ketaatan Ibrahim. Apa? Sini bu, bunyi yang melen, gitu sana. Anyali Ibrahim, Ismail dia. Tabu spontan Nabi Ibrahim teh. Karena apa? Apa ya, lulus ujian bu ya? Budak kalau lulus ujian kerja gitu ya. Ini sama bu ujian. Tapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ismail teh bu di belakang teh. Malaikat jawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Tah tidinya bu sejarahna takbiran teh. Mampu nama Allah teh. Jadi kaking apa ya? Saya bisa nggak bayangkan kan. Pertama dia begitu, kemudian ternyata tidak jadi gitu, malah jadi embe. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu. Malaikat, Allahu Akbar, kebayang bu. Itu suara penggema itu. Hanya bu eta teh sampai ke bumi di ke akod bu Ismail teh bu ke bumi teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu bu. La ilaha itu mah meureun teh anu nguping yang berdoanya Nabi Ibrahim. La ilaha illallah sampai ke bumi. Eta Siti Hajar, aduh. Kumaha beureunya kebayang. Kalah ngageun budak sambil takbiran. Tempat kebayang nya lamun di drama kebayang itu luar biasa. Subhanallah nya. Tah kejadian eta bu ditapak tilasi ku umat Islam. Betul gak? Sa'i. Itu peristiwa apa Sa'i? Siti Hajar. Pemangkat ikut lari enggak sekarang? Ikut sama syariat. Di situ ada makna. Bagaimana seorang wanita soleh bertanggung jawab kepada anaknya untuk masa depan. Nah harusnya dicontoh orang lu bisa imah bageur ke budak teh. Arahkan tauhidnya, arahkan akhlak segalanya. Ulah ieu mah anak disimpen, diurus ku pembantu. Mentalnya mental pembantu. Pikirannya duit melulu. Kemana ibunya? Karir. Neangan duit. Nah, kenapa umat Islam kacau anak-anaknya? Karena ibu meninggalkan rumah. Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu. Namun ibu kalau rumah berarti surganya milu keluar. Jangan merasa bangga. Mana yang masuk surga dari suku aing sakodor. Lain gitu. Ibu jangan keluar, di sini nggak ada surga. Makanya ibu sekarang masalah di Indonesia. Apalagi sekarang kan stunting, nah inilah macam-macam otaknya. Ayah mikirnya duit. Lihat nanti anak-anaknya kayak apa. Karena itu bu, masa depan itu ada di tangan ibu, jangan di tangan pembantu. Ya, itu bu ya. Itu pelajaran saya itu untuk menegur para kaum wanita. Ini mah sa'i, umroh, haji, hajah. Status sosial.
umroh berkali-kali, malah haji berkali-kali. Kumaha tuh Bu, haji kalah dipakai mainan itu. Terus yang kedua, lepangan jumroh tadi kan. Ibrahim waladina uswatun hasanah, uswatun hasanah. Jadi memang uswah. Jadi memang uswah dalam kehidupan. Bagaimana seorang ayah yang baik? Bagaimana seorang ibu yang baik? Bagaimana seorang anak yang baik? Itu uswah dalam keluarga. Ibrahim. Sehingga kita kan setiap salat senantiasa tidak pernah lepas dari bahasa Ibrahim ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Terus disebut-sebut. Biar ingat nih sejarah nih. Kalau seorang ayah nih Ibrahim, seorang istri itu Hajar, seorang anak Ismail. Itu harusnya. Jadi kita contohnya ke sana. Ayah yang baik bagaimana tegar dia melaksanakan perintah Allah. Siti Hajar bagaimana taat kepada Allah dan istri. Bagaimana tanggung jawab kepada anaknya. Itu wanita soleh. Ya. Jadi kita hajar. Kalaupun Fatimah juga kan ya, tapi ini kan dalam Al-Quran kan disebutkan gitu bahwa uswatun hasan. Jadi, nah kemudian terakhir melempar jumlah nggak salah ya kan di Mina itu. Tuh itu harinya Bu, udah kalau sudah mau pulang, udah haji, lemparkan itu 7 sifat iblis, lempar 7. Gitu lemparin, jangan dibawa ke Indonesia. Gitu Bu mananya. 7 sifat iblis tinggalkan tah. Itu maksudnya Bu ya, masih ingat Bu apa yang 7 itu? Lupa ya. Sombong, apa lagi? Ya, dendam, bohong, janji ya Bu ya, yang 7 itu mungkin sudah dicatat Bu ya. Itu maksudnya. Mabrur tenan Bu, itu dari barro itu berbuat kebaikan. Jadi kalau mabrur, haji yang senantiasa berbuat kebaikan. Lisannya, pikirannya, hartanya, mabrur. Mabrur itu orang yang senantiasa berbuat baik. Biru, katanya bagus, hatinya jauh dari ria dan sombong.